Selamat pagi para mahasiswa semester 1. Hari ini pada pertemuan 5 mata kuliah geometri bidang kita belajar tentang kongruensi dan kesebangunan antara dua segitiga. Kongruensi antara dua segitiga. Sebelum masuk pada pembahasan dari kongruen antara dua segitiga, akan dijelaskan dulu mengenai korespondensi. Korespondensi antara dua segitiga adalah pemasangan satu-satu antara sisi dan sudut yang bersesuaian dari segitiga satu ke segitiga yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan diberikan korespondensi antara titik sudut segitiga ABC dengan segitiga DEF yang ditulis ABC tanda panah DEF. Perhatikan gambar 331. Segitiga ABC dan DF adalah pemasangan satu-satu dari titik-titik sudut kedua segitiga tersebut, yaitu sudut A, sudut D, sudut B, sudut E, sudut C, sudut F, dan AB, DE, AC, DF, BC, EF, sehingga dikatakan segitiga ABC berkorespondensi dengan segitiga DEF. Diberikan korespondensi antara dua segitiga apabila setiap pasang sisi yang berkorespondensi sama panjang dan setiap pasang sudut yang berkorespondensi sama besar, sehingga korespondensi kedua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian include, yaitu sebagai syarat dari dua segitiga dikatakan kongruen, yang dijelaskan pada definisi berikut ini. Sebuah sisi segitiga dikatakan include dengan sudut-sudutnya adalah jika puncak-puncaknya adalah titik akhir dari segmen garis tersebut. Sebuah sudut segitiga dikatakan included dengan sisi-sisinya adalah jika sudut tersebut berada pada sisi-sisi yang mengapitnya. Sebagai contoh, perhatikan gambar pada segitiga GHI. GI included dengan sudut G dan sudut I, dan sudut G included dengan GH dan GI. Dalam kongruensi terdapat beberapa kondisi yang menyatakan bahwa dua segitiga dikatakan kongruen berdasarkan korespondensi sisi dan sudut yang dinyatakan dalam postulat dan teorema berikut. Setiap korespondensi sisi sudut sisi adalah kongruen. Perhatikan gambar, dua sisi dan satu sudut dari kedua segitiga tersebut adalah kongruen, yaitu AB kongruen DE, sudut A kongruen sudut D, dan AC kongruen DF, sehingga segitiga ABC kongruen segitiga DEF. Setiap korespondensi sudut sisi sudut adalah kongruen. Perhatikan gambar, dua sisi dan satu sudut dari kedua segitiga tersebut adalah kongruen, yaitu sudut A kongruen sudut D dan sudut AC kongruen DF, sudut C kongruen sudut F, sehingga segitiga ABC kongruen segitiga DEF. Setiap korespondensi sudut sisi sudut adalah kongruen. Perhatikan gambar, dua sisi dan satu sudut dari kedua segitiga tersebut adalah kongruen,
yaitu sudut A kongruen sudut D dan AC kongruen DF, sudut C kongruen sudut F, sehingga segitiga ABC kongruen segitiga DEF. Setiap korespondensi sisi sudut-sudut adalah kongruen. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEF. Sudut A kongruen sudut D, sudut B kongruen sudut E, dan AC kongruen DF. Maka segitiga ABC kongruen segitiga DF. Akan dibuktikan segitiga ABC kongruen segitiga DF. Untuk membuktikannya ada 3 kemungkinan untuk AB dan DE, yaitu pertama, AB sama dengan DE. Maka diperoleh AB kongruen DE, sudut A kongruen sudut D, dan AC kongruen DF. Sehingga kongruensi sisi sudut sisi diperoleh segitiga ABC kongruen segitiga DEF. Yang kedua, AB lebih kecil DE. Perhatikan gambar. Pada segitiga ABC, misalkan B aksen adalah titik pada AB sehingga AB aksen sama dengan DE. Maka dari postulat sisi sudut sisi diperoleh segitiga AB aksen C kongruen segitiga DEF. Oleh sebab itu, sudut AB aksen C kongruen sudut DEF. Karena diketahui bahwa segitiga ABC kongruen karena diketahui bahwa sudut ABC kongruen sudut DF, maka sudut ABC kongruen sudut AB aksen C. Namun hal tersebut tak mungkin sebab dari sudut ABC adalah merupakan sudut eksterior dari AB B aksen C. Sehingga dari teorema diperoleh sudut ABC kongruen sudut AB aksen C. Jadi kemungkinan 2 tak terpenuhi. Ketiga, AB lebih besar DE. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga DF. Sama halnya dengan bukti 2 bahwa dari postulat sisi sudut sisi diperoleh segitiga AB aksen C kongruen segitiga DF. Oleh sebab itu, sudut AB aksen C kongruen sudut DEF. Dan karena diketahui sudut ABC kongruen sudut DF, maka kongruen ABC kongruen sudut AB aksen C. Hal ini juga tak mungkin sebab sudut AB aksen C adalah sudut eksterior dari AB aksen BC, sehingga sudut AB aksen C lebih besar sudut ABC. Jadi kemungkinan 3 juga tak terpenuhi. Karena hanya kemungkinan 1 yang dipenuhi, jadi haruslah AB sama dengan DE, sehingga diperoleh bahwa segitiga ABC kongruen segitiga DEF. Jadi terbukti bahwa korespondensi sisi sudut-sudut adalah kongruen. Diberikan AR dan BH berpotongan di titik F, seperti pada gambar. Tunjukkan AB kongruen RH. Perhatikan langkah berikut. Pertama, AF sama dengan RF. Kedua, FB sama dengan BH. 3. Sudut AFB sama dengan sudut RFH. 4. Segitiga AFB kongruen segitiga RFH. Maka kelima, AB kongruen RH. Misalkan 2 sudut dari suatu segitiga adalah sama. Tunjukkan bahwa kedua sisi di depan sudut yang sama tersebut adalah kongruen. Penyelesaian,